Memang kita kalau untuk pegawai yang baik itu kita berikan yang namanya reward. Di situ nanti pegawai akan mendapatkan penghargaan berupa sertifikat penghargaan pegawai terbaik, kemudian kita juga berikan SK dan juga cenderamata berupa batik Metro Bangga Beli seperti itu. Yang dibutuhkan. Iya. Iya. Itu berapa bulan sekali, Bu Firda? Kita lakukan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Iya, 3 bulan sekali. Edumi Podcast. Educate, healthy, and happy. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, Tabi pun. Ya Bu. Ya, sahabat Edumi apa kabar? Pada pagi hari ini kita dari bagian tata usaha akan berbincang-bincang sedikit ya terkait bagaimana di bagian tata usaha dalam memberikan pelayanan kepada teman-teman semua yang ada di Rumah Sakit Ahmad Yani Metro. Baik, saya Estelita Kesuma, SKMMkes, saya sebagai Kabak Tata Usaha di Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani Metro akan memperkenalkan teman-teman tim kerja saya yang sangat luar biasa. Sebelah kanan saya Ibu Firda Linda SIP sebagai Katim Kerja Manajemen Kepegawaian. Apa kabar Bu Firda? Alhamdulillah sehat. baik, sehat. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya perkenalkan sebelah kanan saya Bapak yang gantengnya selalu serius ya, Bapak Muhaimin Pansuri. Beliau adalah Katim Kerja dari bagian umum. Ya, apa kabar Pak Muhaimin? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Semoga selalu sehat. Lanjutnya kita perkenalkan kembali Bapak Wawan Setiawan SKM. Beliau adalah Katim Kerja Manajemen di Perlengkapan. Apa kabar Pak Wawan? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Iya. Apa kabar sahabat Edumi? Baik, sehat semuanya. Tetap semangat. Semangat ya. Terima kasih teman-teman semuanya, sahabat Edumi yang selalu berbahagia. Mungkin di sini saya dan teman-teman berbincang-bincang ringan ya. Kita bagaimana sih memberikan pelayan kepada teman-teman, kepada masyarakat di Rumah Sakit Ahmad Yani Metro. Bagaimana tugas pokok fungsi kita dan apa sih yang harus kita kerjakan untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih baik dalam memberikan pelayanan di Rumah Sakit Ahmad Yani Metro. Mungkin di sini ya saya akan berbincang-bincang sedikit dengan Mas Wawan, dengan Pak Muhaimin dan Firda. Tugas pokok fungsinya apa sih, inovasi-inovasi yang diberikan ya, kontribusi kita kepada rumah sakit dalam memberikan pelayanan di rumah sakit yang tentunya akan lebih baik lagi seperti itu. Mungkin dari Mas Wawan dulu ya, perlengkapan ya. Ya. Teman-teman sahabat Edumi, jadi bagian tata usaha itu merupakan perpanjangan tangan ya dari Wakil Direktur Perencanaan Keuangan dan Tata Usaha dalam kesekretariatan, kemudian pengadministrasian, kemudian perlengkapan, kepegawaian dan umum. Ya, jadi artinya di tata usaha itu benar-benar pekerjaannya super duper ya, apalagi di bagian umum pegawaian perlengkapan. Ini benar-benar luar biasa. Nah, mungkin kita dengarkan teman-teman semuanya dari perlengkapan apa yang sudah dikerjakan sama Mas Wawan ya dan tim yang sangat luar biasa dalam kontribusinya untuk terkait dengan sarana dan prasarana yang tentunya menunjang pelayanan di Rumah Sakit Ahmad Yani Metro. Ya, Mas Wawan silakan. Baik, terima kasih Bu Kabak. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya untuk bagian tata usaha ini salah satu elemen perangkat yang ada di tata usaha adalah bagian perlengkapan. Nah, di bagian perlengkapan ini ada 6 personel menangani terkait dengan aset yang ada di perlengkapan. Oh, dan urusannya aset kan ya, maksudnya ya perlengkapan di rumah sakit ya. Jadi kita sebagai tugas pokok fungsi utamanya adalah pengelolaan aset, dalam hal ini barang milik daerah
Nah, barang milik daerah ini perolehannya dari berbagai sumber dana, Bu Kabak. Ya. Jadi ada yang dari dana APBN, ada yang BLUD, dari dana BLUD, dan dari APBD. Dan itu semua adalah sebagai barang milik daerah pemerintah Kota Metro. Ya. Jadi itu kan sumber-sumber dana dari sarana kita itu ada dari APBN, APBD, kemudian dari BLUD ya. Itu bagaimana ya proses misalnya alat-alat tersebut sudah tidak terpakai lagi, kemudian untuk perbaikan kan, setidaknya kan kalau misalnya sudah tidak bisa diperbaiki lagi kan rusak tuh. Benar. Kita kemanain gitu barang-barang itu kan akan menumpuk. Nah, pertanggungjawabannya tuh di mana? Mungkin teman-teman atau sahabat Udimu semuanya pengen tahu dong, mana alat-alat yang rusak yang tidak terpakai lagi, pertanggungjawabannya seperti apa kan gitu ya. Ya, ini seringkali dipertanyakan baik itu dari tingkat manajemen maupun dari pengguna barang milik daerah itu sendiri. Jadi pencatatan aset kita ini memang cukup besar sampai dengan tahun 2025 ini. Dan seluruh aset ini sebenarnya sudah kita buatkan penanggung jawab dalam pengelolaannya. Jadi ada SK penanggung jawab pengelolaan barang milik daerah. Dan itu kita tidak, untuk memudahkan dalam koordinasi itu kita tidak meng-SK-kan by name, tapi kita pakai penanggung jawab ruangan itu adalah kepala ruangan. Jadi kapanpun kepala ruangan itu dimutasi dan dia pindah ke tempat yang lain, nah kepala ruangan yang baru itu secara otomatis bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset tersebut. Nah, untuk aset-aset yang sudah rusak kemudian tidak bisa dipakai, kriteria rusak itu kan ada 3 ya, ada rusak ringan, ada berat, sedang, dan ada rusak berat. Nah, rusak ringan ini koordinasi kami itu dengan bidang terkait melalui Katim sarana prasarana alat kesehatan. Itu kalau sifatnya alat-alat kesehatan. Kalau dia sifatnya alat kantor dan rumah tangga, kita berkoordinasi dengan tentunya pengelola barang dan bagian pemeliharaan, yaitu unit rate seperti IPSRS untuk pemeliharaannya. Dan untuk barang-barang yang sifatnya rusak berat dan tidak bisa diperbaiki lagi, itu harus melalui proses penghapusan. Untuk proses penghapusan ini kita harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebagai pemilik langsung atas barang milik daerah tersebut. Dan itu semua diatur dalam Perda. Perda terbaru itu adalah Perda nomor 9 tahun 2021. Itu khusus untuk pengelolaan barang milik daerah pemerintah Kota Metro. Gitu. Ya, jadi prosesnya pasti ada pertanggungjawabannya, kemudian kita harus ikuti prosedur yang ada ya. Jadi semua apapun itu harus ada pertanggungjawabannya ya Pak Wawan ya. Jadi kadang ada asumsi yang agak kurang pas, artinya kalau dulu memang bisa barang yang perolehannya dengan dana BLUD itu bisa langsung dihapuskan melalui mekanisme yang ada di rumah sakit sebagai pemberi dana. Fleksibilitas direktur ya dalam. Tapi setelah terbitnya Perda nomor 9 tahun 2021 ini, itu tidak bisa lagi karena sumber dana dari manapun, baik itu dari BLUD, dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu pengakuan atas asetnya adalah barang milik daerah pemerintah Kota Metro. Jadi proses penghapusannya pun harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Metro atas usulan dari rumah sakit melalui Dinas Kesehatan, karena kita UPT dari Dinas Kesehatan. Nah, seperti itu. Ya, jadi artinya asumsi orang berbeda ya. Tadi itu dari oleh Pak Wawan ya. Jadi semua sumber dananya dari APBN, APBD atau BLUD semuanya
harus dihapuskan melalui prosedur yang ada, karena memang asumsi orang bermacam-macam asumsi bahwa kalau dana itu dapat di BLUD, kita penghapusan aset itu adalah haknya atau kewenangan daripada direktur. Ternyata seperti itu ya Pak Wan ya. Oke, jadi teman-teman semuanya, untuk menghapuskan aset itu memang harus ada prosedur yang harus kita jalankan ya. Jadi segala administrasi harus kita lewati ya Pak Wan ya, dengan tertib, dan semuanya harus terarsipkan Pak Wawan. Karena kapanpun nanti akan dipertanyakan seperti itu kan, aset-aset yang sudah dihapus. Satu lagi Bu Kabak, jadi untuk aset ini sebenarnya adalah satu hal yang sangat vital. Karena apa? Karena pengelolaan aset yang baik ini yang akan mengantarkan pemerintah Kota Metro itu menuju ke status WTP ya. Wajar tanpa pengecualian. Wajar tanpa pengecualian. Jadi tidak hanya dari segi keuangan, pengelolaan keuangan yang bagus tanpa didukung dengan pengelolaan pencatatan aset yang bagus, mustahil akan didapat status WTP untuk pemerintah Kota Metro. Jadi mohon kerjasamanya, terutama rekan-rekan yang memakai barang milik daerah yang sudah mendapat fasilitas dari negara untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan itu dengan sebaik-baiknya, dirawat dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai barang yang sudah kita beli dengan harga yang mahal, dengan anggaran yang besar, tapi kita tidak bisa memelihara. Nah, itu yang jadi permasalahan krusial untuk saat ini. Kita bisa membeli barang yang bagus dengan kualitas yang bagus, tapi perawatannya yang sangat minim, kurang. Jadi sahabat Edumi, tersampaikan Pak Wan tadi ya, bahwa sekecil apapun barang milik daerah ya itu harus ada pertanggungjawabannya ya. Jadi nggak bisa tuh, walaupun nanti ada barang nganggur, itu nganggur, nah tidak dipakai lagi, sama Pak Wasawan dipakai, itu nggak bisa, gayung satu pun juga harus ada pertanggungjawabannya. Seperti itu, ada pemusnahannya, ada laporannya, seperti itu Pak Wan ya. Jadi klarifikasi aset itu ada sendiri Bu Kabar. Jadi untuk pengadaan yang sampai dengan nilainya 1 juta, kemudian masa umur ekonomisnya di atas 1 tahun, itu masuk dalam kategori aset. Nah, kemudian untuk barang yang sifatnya di bawah 1 juta, misalnya 500.000, tapi umur ekonomisnya di atas 1 tahun, itu pun bisa masuk aset. Dan itu kalau dia masuk ke dalam pencatatan yang anggaran belanja modalnya bukan belanja modal, belanja barang jasa, nanti akan tercatat sebagai barang extra compatible yang harus dimasukkan, diklasifikasikan ke dalam pencatatan aset. Nah, kalau dia sudah masuk ke anggaran yang belanja modal, dia akan masuk ke jenis barang intra-compatible, dan itu secara otomatis tercatat sebagai aset di pencatatan barang milik daerah. Gitu, Bukan. Makasih ya Mas Wawan ya terkait dengan aset, karena memang aset itu rumah sakit memang banyak, tapi harus ada pertanggungjawaban yang benar-benar ada di atas kertas ya Pak Wawan ya. Jadi ayo teman-teman semuanya di ruangan rawat inap maupun rawat jalan, ayo kita pelihara semua alat-alat ya yang merupakan aset kita ya. Jadi kita pelihara dengan baik, dengan memelihara aset kita juga menghemat anggaran efisiensi ya, sesuai dengan anjuran pemerintah kita ya. Bapak Wali Kota kan sudah efisiensi, itulah salah satu cara kita mendukung kepemimpinan beliau ya kawan ya. Jadi kita pelihara dengan baik aset-aset kita, inventarisir di ruangan itu penting sekali. Jadi nanti sebagai bentuk laporannya ke bagian perlengkapan ya baik ya. Sahabat Edumi tadi disampaikan oleh Pak Wawan, mungkin kita nanti ke Pak Muhaimin dulu deh ya, biar yang agak rame dikit di bagian umum itu seperti apa ya. Waduh, kayaknya bagian umum itu sangat luar biasa, pagi sore siang malam ya, selalu memantau. Juga Pak Wawan juga gitu, apapun permasalahan, bocor sedikit apapun itu perlengkapan yang sudah siap sedia. Luar biasa. Jadi harus jaga stamina dengan baik ya Pak Wawan ya. Sahabat Edumi, kita sekarang ke Pak Muhaimin ya. Pak Muhaimin sebagai Katim Kerja Manajemen di Umum ya. Silakan Pak Muhaimin bercerita bagaimana sih di umum ya
tugas pokok fungsi, nggak usah dalam-dalam banget Pak Muhaimin ya. Yang penting teman-teman Edumi semuanya tahu nih apa tugasnya dari Pak Muhaimin dan tim. Oke. Silakan. Baik, terima kasih Bu Kabak TU. Perlu diketahui bahwa kalau di manajemen umum itu banyak sekali kita melakukan pengarsipan terhadap surat menyurat yang masuk, mengelola untuk surat menyurat dan pendistribusiannya baik melalui e-surat ataupun secara manual. Kemudian juga selain itu bagian umum juga banyak membawahi instalasi-instalasi, baik itu PSRS, non-medis, jenazah, laundry, ambulan, kemudian bagian satpam untuk keamanan rumah sakit, parkir, banyak banget ya ternyata ya Pak Muhaimin ya. Itu benar-benar vital banget gitu kan untuk rumah sakit ya. Jadi sangat luas. Belum lagi ke rumah tanggaan, ini juga masuk di bagian umum. Jadi semuanya seperti bagian depan sampai bagian belakang itu ada di bagian umum semua ini. Luar biasa. Jadi banyak sekali. Jadi butuh kerja keras yang sangat tinggi dan juga disiplin serta kekompakan yang sangat tinggi gitu Bu Kabak. Ya, makasih itu Pak Muhaimin. Pak Muhaimin kan membawahi dari security kita. Security kita itu adalah ujung tombak dari keamanan dan kenyamanan di rumah sakit ya. Bagaimana pasien dan keluarga pasien merasa aman nyaman itu salah satu andilnya dari teman-teman di security. Apa sih selama ini Pak Muhaimin selama menempati tugas ya sebagai Katim Kerja Manajemen Umum yang membawahi langsung security, apa sih yang sudah dilakukan, inovasi apa, harapan apa, kita inginnya security kita seperti apa gitulah untuk menuju lebih baik lagi ya Pak Muhaimin. Pengen denger juga ya teman-teman semuanya. Ya. Baik, untuk keamanan rumah sakit, bahwa penting sekali bahwa keamanan rumah sakit itu harus betul-betul dijaga. Oleh karena itu kita harus menempatkan tim atau satuan pengamanan yang berkualitas. Nah, oleh karena itu untuk teman-teman di satuan pengamanan itu perlu disiplin yang pertama. Kemudian memberikan pelayanan sesuai dengan tupoksi yang sudah ada, sesuai dengan SOP yang lebih baik lagi. Ya, Pak Muhaimin, harapan besar kita ke security ya pasti memberikan pelayanan yang terbaik, membuat aman nyaman pasien, keluarga pasien dan kita yang berada di Rumah Sakit Ahmad Yani Metro. Ya tentunya, jadi tolong supaya dikoordinasikan dengan baik lagi. Kemudian komitmen dari teman-teman security ya harus mempunyai komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan di Rumah Sakit Yani Metro. Mungkin sahabat Edumi kita ke yang cantik satu ini ya, terkait dengan kepegawaian Bu Firdalina, pegawai rumah sakit yang berbagai macam disiplin ilmunya ya, tidak seperti OPD yang lainnya, ada dokter, perawat, penunjang dan lain-lainnya, semuanya ada di Rumah Sakit Ahmad Yani Metro yang tentunya teman-teman semuanya paham bagaimana tugas pokok fungsi mereka sangat berbeda. Nah, di sini pegawai punya peran penting ya, bagaimana bisa membuat teman-teman itu administrasinya lengkap, kenaikan pangkatnya cepat, kemudian berkalanya juga lancar seperti itu. Kemudian untuk peningkatan karir, jenjang karir juga bisa lebih baik lagi. Kita dengarkan ya dari Bu Firdalina sebagai Katim Kerja Manajemen Pegawaian. Ya, silakan Bu Firda. Baik, terima kasih Bu Kabak Tata Usaha. Saya dari bagian kepegawaian, tentunya kami mengelola kepegawaian Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh teman-teman semua dan juga pemerintah Kota Metro.
kita dalam pengelolaan kepegawaian memang betul-betul menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian ada PP, ada juga peraturan perwali, kemudian perdir juga ada Ibu. Jadi kita sesuaikan dan baik dalam penegakan disiplinnya maupun dalam pelaksanaan tugas. Ya. Artinya Bu Firda, selama ini teman-teman di kepegawaian tim ya sudah bisa memfasilitasi dengan baik ya untuk teman-teman yang ada di fungsional maupun di struktural terkait dengan administrasi mereka ya. Jadi untuk kenaikan pangkat sudah berjalan dengan baik ya Bu Firda ya. Iya, alhamdulillah sudah sesuai. Tidak ada yang harusnya bisa naik pangkat misalnya di bulan April, tahu-taunya telat di bulan Oktober hanya karena masalah administrasi, nggak ada lagi ya Bu Firda ya. Iya. Alhamdulillah sudah tidak ada lagi keterlambatan. Yang penting dari pegawai kita memang berupaya untuk harapannya naik pangkat dengan tepat waktu. Tentunya kita juga minta dari teman-teman yang ada di unit yang ingin naik pangkat tersebut dapat kita akomodir ketika memang sudah lengkap persyaratannya dan juga sudah cukup nilai tentunya. Dan perlu diketahui ini Bu Kabak bahwasanya untuk kenaikan pangkat itu bukan suatu hak, tetapi suatu penghargaan gitu. Bukan hak daripada SDM ya untuk kenaikan pangkat ya. Beda ya, jadi jangan menuntut macam-macam kenaikan pangkat segera, tapi kinerja kita tidak baik ya, sudah ya, itu ya kan? Betul Ibu. Iya. Jadi mau tanya juga nih Bu Firda ya, kita di rumah sakit kan ada ASN dan non ASN. ASN itu ada peraturannya ya. Peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 yang mengikat terkait dengan disiplin pegawai. Kemudian di situ ada non ASN ya. Non ASN itu kita sudah buat perwalnya ya. Bu Firda ya, terkait dengan disiplin pegawai. Ada perwali, kemudian kita ada perdir itu. Nah, jadi sahabat Edumi, teman-teman semua, bahwa di pegawaian juga sudah ada aturan yang mengikat yang terkait dengan ASN dan non ASN. Jadi kita berkiblat ke sana ya. Jadi apapun disiplin pegawai yang dilanggar itu kita punya aturannya. Apakah harus diberikan SP1 ya kan? Atau SP2 atau langsung kita putus kontrak. Itu ada MOU-nya ya, Bunda ya. Jadi disiplin pegawai itu yang membina adalah dari bagian masing-masing awalnya ya. Dari yang dimulai dari unit, Ibu, dari unitnya, kemudian dari bidang, baru nanti kita dari bagian kepegawaiannya. Jadi untuk SP1 itu Bu Firda itu ada di bagian masing-masing ya? Iya, di bidang masing-masing ya. Jadi mohon kepada teman-teman semua yang punya bawahan, yang kita nilai kinerjanya kurang baik, ayo kita sama-sama ya melakukan pembinaan karena itu adalah tugas tanggung jawab kita sama-sama ya. Jangan dibiarkan, kalau kita salah kita biarkan, kita akan lebih salah lagi ya kan gitu. Jadi dimulai dari kecil, pembinaan dari bawah, kemudian kalau tidak bisa dibina ya kita tarik ke bidang. Ya, bidang nanti SP1 keluar, kalau tidak bisa mengatasi lagi berserahkan ke direktur ya. Nah, ada Bu Firda, kita ada tim ya, tim penegakan disiplin ya, tim etik ya namanya ya. Jadi kita kalau tidak bisa selesai dengan pegawaian, kita lari ke etik dan hukum. Ya. Jadi kita benar-benar ikuti prosedur yang ada ya, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku ya. Oke, ini teman-teman semuanya nih antara Pak Muhaimin, kemudian Pak Wawan, Firda, ada yang mau tanya nih antar teman Katim nih? Ya, mungkin gini Bu Kabak, ada satu pertanyaan khususnya untuk Bu Katim kepegawaian ya. Jadi kita kan tahu ada beberapa kebiasaan dari pegawai atau tingkat kedisiplinan pegawai itu berbeda-beda. Tentunya ada penilaian tersendiri bagi pegawai yang memiliki kinerja yang bagus dan pegawai yang kinerjanya
kurang bagus. Nah, apa yang menjadi kiat dari bagian kepegawaian untuk memupuk nih supaya pegawai ini dapat memacu kreativitasnya, kedisiplinannya, supaya dia lebih baik lagi ke depan dalam bekerja gitu. Misalnya ada reward atau apa jenis penghargaan untuk pegawai tersebut. Gimana Bu? Ya, makasih Mas Wawan ya Bu Firda ya. Kalau saya mah yakin kemarin kita untuk amanah akreditasi sudah melakukan segala sesuatunya ya. Reward and punishment sudah berjalan ya Bu Firda, silakan. Iya, baik dari Pak Katim perlengkapan. Memang kita kalau untuk pegawai yang baik itu kita berikan yang namanya reward. Di situ nanti pegawai akan mendapatkan penghargaan berupa sertifikat penghargaan pegawai terbaik, kemudian kita juga berikan SK dan juga cindera mata berupa batik Metro Bangga Beli seperti itu. Yang dibutuhkan. Iya. Iya. Itu berapa bulan sekali Bu Firda? Kita lakukan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Iya, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali dari kepegawaian memberikan reward ya. Foto-fotonya ada semua ya, dokumentasinya Bu Firda ya. Itu merupakan amanah akreditasi. Iya, ya, betul. Selain amanah dari akreditasi, ini juga merupakan amanah dari Menpan RB. Gitu. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya sistem yang seperti itu akan lebih memacu karyawan untuk dapat bekerja lebih baik lagi. Iya, itu harapannya. Ya. Iya. Untuk reward, manajemennya Bu Firda, kita udah lakukan apa itu? Iya, untuk punishment-nya Iya, gimana? kalau untuk punishment sendiri kita ada jenjang untuk bagaimana kita membuat punishment. Tentunya ada laporan dari kepala unit, kemudian bidang dan direktur, kemudian ibu direktur melalui Kabak Tata Usaha. Kami akan berikan sanksi. Ada sesuai dengan Perwali nomor 9 tahun 2012 seperti itu. Kita lihat juga dari tingkat beratnya ataupun ringannya kesalahan tersebut, seperti itu Pak. Kalau masih ringan mungkin kita berikan teguran dari tingkat unitnya, kemudian itu juga melibatkan komite etik dan hukum tadi Pak Wawan Oemin. Kalaupun komite etik dan hukum itu tidak bisa menyelesaikan, kita ada lawyer. Lawyer itu juga masuk ke dalam tim ya. Iya, betul. Jadi kita tidak semena-mena ya, semua ada aturannya yang mengatur ya, kita berpedoman pada aturan dan perundangan yang berlaku ya. Iya, ya, betul. Ya. Benar sekali. Iya. Oke, dari ini Pak Muhaimin udah idem cukup. Sepertinya cukup. Karena yang bisa pertanyakan sama dengan yang ditanyakan. Pak Wawan tentunya ingin reward semua ya. Sahabat Edumi, tadi kita udah dengar bersama-sama ya, tapi mungkin dari teman-teman ya perlengkapan umum maupun kepegawaian, kita mengakomodir pertanyaan-pertanyaan teman-teman atau sahabat Edumi lainnya, bahwa kenapa sih lahan parkir kita di rumah sakit kok sangat minim seperti itu, sehingga parkir tuh banyak di luar ya. Jadi kita sendiri nggak tahu kalau parkir di luar, karena kapasitas lahan kita memang tidak memadai, tidak relevan ya untuk sampai saat ini. Jadi upaya apa ya yang harus kita ambil? Tentunya kita melakukan perencanaan ya, kemudian kita mengevaluasi kembali lahan parkir kita sejauh mana ya, apakah bisa mengakomodir kendaraan-kendaraan pasien dan keluarga pasien maupun pegawai sendiri. Karena sekarang banyak ya teman-teman semua sahabat Idumi, ada yang praktek dokter-dokter mahasiswa dari Malayati, dari Akademi Perawatan, dari luar pun juga banyak yang praktek di Rumah Sakit Ahmad Yani Metro. Mungkin kita sudah melakukan apa aja Pak Muhaimin ya di bagian umum, tentunya membuat telaah ya, dinas seperti itu, mengevaluasi kembali seberapa banyak lahan kita untuk mencukupi parkir baik kendaraan
mobil maupun kendaraan bermotor ya. Kita sudah sampaikan ya ke direktur, ke pimpinan, dari bagian selanjutnya ya kita mohon kerjasamanya dengan bagian perencanaan ya Pak Memen ya, untuk bisa memfasilitasi agar parkir kita bisa lebih luas dan dapat mengakomodir kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke rumah sakit Ayani Metro seperti itu. Tentunya nanti kerjasama yang baik, kita nanti komunikasi dengan pemerintah daerah ya, kita tidak bisa sendiri ya, walaupun kita BLUD tapi kita harus komunikasi dan koordinasi dengan baik. Itu ya Pak Memen ya, langkah-langkah yang harus kita laksanakan seperti itu. Ya, Pak Wawan, Pak Memen, gimana? Intinya sudah mengoptimalkan fasilitas yang ada saat ini. Seperti kayak kemarin kita juga di sini juga ya, di belakang samping apa namanya MRI kan kita sudah buat parkir khusus untuk dokter ya. Jadi kita sudah mengoptimalkan lokasi kita untuk dapat dipergunakan sebagai lahan parkir ya. Ya, kita sudah memaksimalkan apa yang kita miliki untuk dijadikan lahan parkir bagi pengunjung maupun karyawan yang ada di rumah sakit. Tentunya perlu advokasi, support ya, semuanya dari berbagai macam pihak ya yang mendukung agar dapat terrealisasinya parkir kita yang lebih baik dan lebih nyaman ya. Dan itu baik ya. Mudah-mudahan kedepannya untuk pembangunan selanjutnya jangan sampai mengesampingkan terkait masalah parkir kendaraan ini. Ya, betul. Jadi kalau kita mau bangun gedung ya harus dipikirkan parkirnya. Iya, memikirkan area parkirnya. Nah, disinilah kita butuhkan ya inovasi dari teman-teman semua yang jelas mendukung pelayanan Rumah Sakit Ahmad Yani Metro menjadi lebih baik, membuat keluarga pasien merasa aman dan nyaman ketika berobat di Rumah Sakit Ahmad Yani Metro dengan fasilitas yang cukup, yang memadai. Karena kepuasan pasien itu adalah mutlak ya, jadi kita tidak bisa membuat keluarga pasien tidak nyaman. Kita inginnya keluarga pasien nyaman, senyaman-nyamannya ya. Jadi kepuasan pasien itu adalah harapan kita ya, seperti itu. Bagaimana kita caranya mengoptimalkan pelayanan sarana maupun prasarana ya. Yang lainnya yuk Mas Wawan, Mas Mimin. Ya sebenarnya pada dasarnya itu penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit itu lebih banyak kebaikannya, tapi keburukan yang sedikit itu kelihatan lebih sering muncul karena itu lebih menarik untuk dibahas. Nah itu mungkin itu perlu kita pahami bersama ya. Mungkin itu dari perlengkapan sudah jelas ya sahabat Edumi, semua aset perlengkapan yang menangani adalah bagian perlengkapan, kemudian umum seperti itu ya, security, parkir, kemudian laundry ya, IPSRS itu adalah di bawah dari umum, kemudian kepegawaian. Nah, kepegawaian ini sahabat Edumi benar-benar harus ada inovasi yang cemerlang, yang baik. Kita juga ada inovasi ya, memberikan pelayanan prima, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan SDM yang ada di Rumah Sakit Ahmad Yani Metro, karena itu sangat penting. Bagaimana caranya kita tingkatkan kualitas SDM kita, kemudian dengan melakukan in-house training ya, in-house training pelayanan prima ya, karena ada di bawah kepegawaian ya. Jadi kita berupaya untuk in-house training ke seluruh SDM yang ada di rumah sakit, tentunya bertahap dan berkesinambungan. Dengan upaya seperti itu, kita berharap SDM kita bisa mumpuni, bisa memberikan pelayanan yang terbaik, melaksanakan atau mengimplementasikan S6 yang merupakan nilai-nilai pelayanan kita. Apa S6 teman-teman? Senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan sabar ya. Itu yang harus kita implementasikan sebagai dasar atau fondasi kita dalam memberikan pelayanan di Rumah Sakit Ahmad Yani Metro. Ingat 10 budaya malu yang harus kita terapkan teman-teman semuanya, sahabat Edumi. Apa salah satunya? Disiplin dalam berpakaian, ID card harus dipakai. Mana pada pakai ID card? Alhamdulillah. Ya, ID card harus dipakai, kemudian berpakaian sesuai dengan aturan karena kita sudah diatur oleh Perdir. Nanti akan keluar ya perwal ya, Bu Firda ya, terkait dengan
seragam pegawai yang ada di rumah sakit ya, seperti itu ya. Oke, yang lain-lainnya silakan. Cukup. Ya, baiklah sahabat Edumi, ya kita sudah berbincang-bincang kepada teman-teman kita yang ada di bagian tata usaha. Tentunya kita akan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan mendukung apapun itu yang tentunya akan memuaskan pelanggan kita ya di Kota Metro, menjadi kebanggaan. Kemudian di Provinsi Lampung, mungkin bisa di luar provinsi, kita menjadi kebanggaan, rumah sakit kebanggaan kita semua. Jadi ayo, saya pengen dengar closing statement untuk kepegawaian. Gimana Bu Firda? Terkait dengan kepegawaian? Untuk administrasi kepegawaian kita harapkan untuk lengkap, cepat, dan mudah. Oke, umum? Ya, saling bekerja sama, disiplin, dan selalu bahagia. Ya. Bahagia. Ya. Perlengkapan, Pak Wan? Kalau perlengkapan tentunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai yang sudah bisa memberikan kerjasamanya yang baik dengan bagian perlengkapan, terutama dalam hal perawatan aset-aset yang telah diterima, barang-barang inventaris yang telah diterima. Semoga itu dapat membantu kinerja rekan-rekan semuanya. Terima kasih rekan-rekan semua. Ya, terima kasih Mas Wawan, Mas Muhaimin, Firda. Saya Estelita Kesuma sebagai Kabak Tata Usaha. Tentunya menghimbau teman-teman semuanya, ayo kita semua teman-teman bekerja secara ikhlas ya, tulus ikhlas dengan senyum yang manis ya, tanpa dipaksa ya, dengan senyum sinis, senyum simetris, menyapa dengan baik, empati kepada pasien dan keluarga pasien. Ayo teman-teman semua, seluruh SDM yang ada di Rumah Sakit Ahmad Yani Metro, empati kepada pasien dan keluarga pasien ya, selalu menyayangi, tentunya bekerja cerdas dan bahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Tata usaha, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edumi Podcast, educate, healthy, and happy. Yeay.